Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dani Setiawan. Di video kali ini saya ingin berbagi tips memulai bisnis jualan online. Buat teman-teman yang lagi bingung nih, gimana cara jualan online, gimana cara mulai mencari produk yang laku untuk dijual, gimana cara mencari supplier dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips dari pengalaman saya pribadi bagaimana saya membangun bisnis online saya dan jagoan impor. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materinya aja. 1. Tentukan tujuan bisnismu. Ini penting banget. Sebelum kamu mulai bisnis, coba nih pikirin apa tujuan teman-teman ingin berbisnis sendiri. Apa karena nggak mau diatur oleh atasan sekarang, ingin bebas waktu jalan-jalan kapan aja, atau karena capek di tempat kerja sekarang nih. Kalau alasan kamu cuma itu aja, jangan cepet-cepet beralih profesi jadi pengusaha, karena alasan itu nggak kuat di kemudian hari teman-teman. Jangan teman-teman pikirkan saat kita jualan online ya, itu saat buka langsung laris, langsung omsetnya ratusan juta, langsung kita bisa jalan-jalan kapan aja. Karena jualan online itu rumit teman-teman. Di awal-awal kita akan kerja bisa 24 jam, hari Minggu, Sabtu, Minggu kita kerja. Yang biasanya mungkin teman-teman yang kerja di kantor Sabtu, Minggu libur ya, sekarang bisa Sabtu, Minggu harus kerja, ngirim paket, packing sampai ngirim paket sendiri. Saat di awal-awal nih teman-teman, nyari produk yang laku dan segala macam teman-teman. Jadi coba ganti tujuan bisnis kamu. Misalnya nih, pengen dari produk kita bisa bantu banyak orang dan bisa buka lapangan pekerjaan dan masih banyak lagi. Coba teman-teman catat apa nih alasan dan tujuan kamu berbisnis. Jangan hanya karena mungkin gak mau diatur oleh atasan, atau pengen buka bisnis terus bisa jalan-jalan kapan aja dan pengen langsung cepet kaya. Kaya itu hanya bonus teman-teman. Oke, jadi coba teman-teman tulis di kertas apa tujuan dan mimpi kamu untuk berbisnis sendiri. Kedua, tentukan target market kamu. Nah, sebelum menentukan produk yang akan dijual, saya sendiri itu akan memulai dari menentukan target market. Kenapa target market? Target market ini penting teman-teman. Sebelum kita mendetailkan apa sih produk yang mau kita jual, saya akan menyiapkan dulu nih siapa sih target market saya, siapa yang akan saya menjadi prospek untuk bisnis saya. Nah, saya kasih contoh nih. Target market saya untuk bisnis saya ini adalah wanita umur 17 sampai 45 tahun, belum menikah sampai sudah menikah. Nah, coba sekarang teman-teman tuliskan di kertas. Kira-kira produk apa yang laku untuk dijual ke target market ini. Ketiga, menentukan produk apa yang dijual. Setelah teman-teman nentuin target market tadi, sekarang tugas teman-teman adalah memilih produk apa yang akan dijual. Dengan dari data singkat tadi, saya akan kasih contoh nih produk yang cocok untuk produk yang mau saya jual. Contoh adalah baju wanita, sepatu atau sandal, tas wanita, aksesoris seperti anting, emas dan lain-lain, dan kosmetik. Nah, dari 5 ini coba teman-teman pilih salah satu. Ini teman-teman tulisin aja di kertas ya, kita kan bisa beda-beda. Teman-teman apa yang mau teman-teman jual setelah tadi siapkan target marketnya. Contoh, saya mau coba main di sepatu atau sandal. Jadi saran saya, jangan langsung teman-teman pengen jual semuanya nih, saya pengen jual baju, sepatu, tas, segala macam langsung di satu toko. Saran saya, main dari satu niche dulu, satu produk dulu, sepatu atau sandal. Kita fokusin di sana dulu, karena satu jenis saja itu modalnya nggak sedikit teman-teman. Kalau teman-teman mau gede di sana. Oke. Saya ambil contoh sepatu atau sandal. Sekarang kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nomor 3, riset kompetitor dan produk. Setelah teman-teman dapat data tadi, target marketnya, kemudian produk apa yang mau dijual, sekarang teman-teman wajib cek kompetitor yang menjual produk yang sama dengan teman-teman. Misalnya tadi sepatu atau sandal ya, kita ambil gampangnya aja sandal dulu, sandal wanita. Teman-teman tinggal masuk ke Shopee atau Tokopedia, tulisin aja dengan kata kunci sandal wanita. Nanti di sana teman-teman akan banyak ketemu kompetitor, ratusan mungkin ribuan ya di marketplace. Cari dengan penjualan yang terbanyak dan harga yang cocok buat teman-teman. Kira-kira mau main di harga berapa nih? Harga murah banget, kalangan bawah, atau menengah, atau kalangan atas. Kalau saya pribadi akan ngambil di tengah-tengah. Misalnya yang paling murah tuh banyak sandal yang jual 10.000 atau 5.000 bahkan. Nah, ada yang 50.000, ada yang 100.000 ke atas. Saya akan biasanya main di saran saya di 50.000 sampai 100.000. Jangan lewat 100.000 juga, jangan di bawah itu, jangan di bawah 10.000. Kenapa? Karena yang 10.000 biasanya produknya juga nggak bagus, akan dapat review dan untungnya untuk dapat omset gede itu susah teman-teman.
karena nanti akan packingnya dulu ya, biaya packing segala macam. Nah, saya main di harga di atas 20.000 sampai 100.000. Kenapa nggak lebih ke atas 100.000 lagi? Itu biasanya untuk, karena main saya kencangnya di Shopee, itu di atas 100.000 agak susah jualnya. Di bawah 100.000 itu cukup laku teman-teman. Nah, sekarang teman-teman setelah dapat produknya apa nih, misal sandal wanita tadi, cek kompetitornya siapa aja yang main di sana, kemudian cek produk yang laku apa. Nah, dari sini juga kita bisa riset produk yang mau kita jual nih. Misalnya kita dapat kompetitor A, itu kita cek aja produk yang paling laku di mana. Nanti bisa kita ikutin dengan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi teman-teman. Oke, coba teman-teman tulis siapa aja kompetitor, disimpan aja linknya. Siapa aja kompetitor yang main di produk yang ingin kamu jual, karena nanti akan menjadi pesaing kamu juga ya. Silahkan teman-teman tulis dulu. Caranya tadi bisa lewat Shopee atau Tokopedia, sekarang mudah banget. Nanti setelah itu kita cari produknya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nomor 4, cari supplier yang amanah dan murah. Setelah teman-teman tadi menentukan produk yang mau dijual, udah tahu kompetitornya siapa nih yang main di sana. Sekarang teman-teman harus punya supplier. Apa supplier itu? Adalah yang, ya karena kita kan sebagai penjual online ya, susah untuk kalau kita buat produk sendiri. Saya pribadi bukan yang jago bikin produk. Saya lebih memilih jualannya aja. Saya nyari produk jadi, saya impor dari Cina langsung, saya jual di Indonesia. Barangnya sudah jadi, karena saya nggak ahli dalam membuat produk yang membuat produk ya langsung ya. Misalnya dari sendal saya beli mentahannya dari Cina, itu saya buat di Indonesia. Saya belum punya pengalamannya. Di saya untuk awal sendiri saya adalah membeli produk yang sudah jadi, kemudian saya jual di marketplace, di Shopee dan Tokopedia. Nah, sebagian orang yang baru memulai bisnis online biasanya tuh akan nyari produk di Shopee atau marketplace. Contoh salah satu tadi jualan sandal ya, kita nyari kompetitor biasanya akan beli di sana dulu nih buat awal-awal ngetes laku atau enggak. Itu sebenarnya nggak salah sih teman-teman. Teman-teman bisa beli dalam jumlah sedikit, karena biasanya harganya udah cukup murah kok untuk di Shopee itu ya. Biasanya teman-teman akan jual di Facebook, mungkin jualan offline dekat rumah, bisa jualan di Shopee-nya juga dengan harga yang lebih tinggi, mungkin di up 5 sampai 10.000. Itu kadang masih laku kok teman-teman. Tapi untuk bisnis kita ingin profit besar dan berkembang, kita nggak bisa terus mengandelin dari supplier yang ada di marketplace. Kenapa? Saat kita order ke mereka juga reviewnya nambah, penjualan makin tambah untuk mereka kan, dan teman-teman pun juga untungnya nggak bakal bisa gede juga karena kita masih beli ke mereka. Saya pribadi pun dulu sama, saya ambil dulu di marketplace lokal dulu di Batam, karena belum ada pajak dari Batam ke Jakarta ya, ke Bekasi. Saya beli di sana, kemudian saya jual lagi di Bekasi dengan harga yang lebih tinggi, dan itu masih laku karena lokasi saya di Jakarta atau Bekasi. Nah, sekarang saya udah impor langsung dari China. Itu harganya murah banget teman-teman. Jadi dibanding saya beli di importir lokal di Jakarta ya, karena mereka juga pasti kan udah ngambil untung 20-50%. Dan saat saya impor langsung dari Cina, itu profitnya bisa 50-100%. Dan teman-teman harus tahu ya, 50% lebih mungkin produk yang dijual di marketplace itu adalah barang impor dari Cina. Dan kalau memang barang teman-teman yang jual ada impor, kenapa nggak langsung impor dari sana aja? Karena di sana tuh murah-murah banget, produknya juga berkualitas. Tapi teman-teman kalau mau main produk lokal ya monggo, main dengan produk yang sudah lokal aja. Bisa cari supplier mungkin di kota-kota terdekat, atau di daerah teman-teman, atau teman-teman mungkin punya kenalan yang pabrik yang biasa udah membuat produk lokal dengan harganya pun murah, teman-teman bisa juga. Tapi kalau teman-teman ternyata jualannya produk impor, saran saya lebih baik langsung impor barangnya sendiri dari Cina. Caranya kamu bisa join di komunitas jagoan impor. Jagoan impornya juga adalah perusahaan saya juga sendiri yang bergerak di pelatihan impor dan cara impor barang dari China. Nah, materi ke-5, mental baja dan jangan mudah menyerah. Kenapa kita harus punya mental baja dan semangat yang gak mudah menyerah teman-teman? Saat kita memulai bisnis online, seperti di awal udah saya singgung tadi tuh, kita nggak akan selalu mulus teman-teman. Saat kita jualan online itu bisa jadi produknya nggak laku, produk numpuk di gudang, uang modal udah habis buat jadi barang, udah ngiklan juga boncos, dan segala macam. Bahkan mungkin ditipu supplier, ditipu konsumen, ditipu karyawan dan segala macam, itu bisa kejadian.
Dan bisnis itu ya siklusnya seperti itu. Saya pribadi pun dari 2015 mungkin ya, dari 2011 saya udah mulai bisnis itu jatuh bangun bisnis, terus tutup, bangkrut, saya kerja dulu, terus saya buka jualan lagi, terus bangkrut lagi, dan sempat udah jual 2017, sempat udah jalan juga, tapi tutup lagi karena produknya nggak laku. Kemudian saya mulai lagi, alhamdulillah setelah beberapa tahun ketemu produk yang laku dan bisnis bisa berkembang. Nah, dari sepanjang perjalanan itu teman-teman penuh air mata, penuh tenaga yang telah dikorbankan teman-teman, waktu juga. Jadi teman-teman harus siapkan mental. Sekarang teman-teman tinggal tanya diri sendiri, udah siap belum dengan resiko di atas? Udah siap belum dengan resiko yang akan ada teman-teman temui nih saat teman-teman ingin memulai bisnis online? Dan jadi kaya itu wajib teman-teman, karena saat kita jadi kaya kita bisa bantu banyak orang, bisa kita buka peluang pekerjaan untuk banyak orang teman-teman. Jadi jika teman-teman udah siap mental segala macam, yuk segera praktek untuk bisnis online kamu. Mulai dari hal-hal kecil dulu aja. Sekarang kalau teman-teman mungkin masih bekerja di perusahaan, sambil jalan kita cari aja. Saya pun juga sambil jalan dulu, sambil masih kerja, sambil jualan-jualan online pelan-pelan. Setelah kelihatan bisnisnya ini bisa berkembang dan bisa nyari buka lowongan kerja segala macam, bisa menggantikan gaji sebelumnya, barulah kita putuskan untuk full menjadi pengusaha atau bisnis online teman-teman. Jadi ingat ya, prosesnya adalah: 1, tentukan tujuan bisnis. 2, tentukan target market. 3, riset komputer dan produk. 4, cari supplier yang amanah dan murah tadi. Dan 5, harus punya mental baja dan jangan mudah menyerah. Kalau teman-teman gagal, terus bangkit lagi, karena kita nggak tahu di mana kita akan sukses. Semua manusia punya jatah gagal masing-masing. Oke teman-teman, saya Dani Setiawan. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, di subscribe juga agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.